Nah, jadi memang sebenarnya alhamdulillah sudah banyak yang dilakukan ya, dan tidak hanya masyarakat yang kemudian menjadi target Pak Andi Syarif sebagai kaur Bintu Binmas dan juga Pak Agus, tapi juga di lingkungan kepolisian internal sendiri dan gitu. Justru itu yang paling utama sebenarnya. Iya, betul, itu yang paling utama. Jadi anggota kepolisian ini diibaratkan seperti sapu. Ini tamsil lagi pelita. Iya. Seperti sapu yang tidak akan pernah mungkin bisa membersihkan lantai kalau sapunya itu sendiri masih kotor. Maka kami coba bagaimana di dalam lingkungan kami ini juga kami berdiri di hadapan saudara-saudara kami menyampaikan perkara-perkara agama, agar paling tidak menjadi motivasi dalam hal perubahan karakter, perubahan kultur politik itu yang kami lakukan. Iya. Dan tidak mudah, memang butuh waktu, tapi insya Allah dengan seiringnya waktu itu bisa berubah begitu ya. Dan saya pribadi juga bahwa sejak kami belajar untuk menyampaikan kebaikan, jadi sebenarnya kami ini bukan untuk memperbaiki orang lain, tapi sejatinya untuk memperbaiki diri kami sendiri. Jadi saya selalu ibaratkan bahwa seperti kita pegang bola. Bola itu kalau dilempar dari dinding artinya dia akan kembali. Di semua itu kami pedaleta. Jadi kalau ada kebaikan kita sebut itu untuk diri kita sendiri. Jadi bukan emang kalau dilihat seolah-olah menceramahi orang lain, menasihati, sebenarnya untuk diri kami sendiri sebenarnya. Jadi sebenarnya dakwah yang berhasil ini, dakwah yang berhasil itu bukan sebanyak apa orang yang mendengarkan kita, atau sebanyak apa orang yang mendengarkan ucapan kita, tetapi dakwah yang berhasil ini adalah sejauh mana keburukan-keburukan keluar dari dalam diri kita berganti dengan kebaikan-kebaikan akhlak yang mulia. Nah, inilah dakwah yang berhasil. Wow, sangat menyentuh sekali. Tempatan ini bagian dari tosnya sebenarnya. Nah, sosial media juga sangat efektif untuk kemudian bisa menunjang tugas Anda sebagai Binmas begitu ya. Alhamdulillah Pak Andi Syarif dan juga Pak Agus sudah punya channel YouTube sendiri. Ini sangat keren karena memang sekarang harus update ya. Polri juga tidak boleh menutup mata dengan digitalisasi begitu ya. Betul. Boleh di-share lah ke pendengar kita biar tambah subscribernya, silakan. Oh itu. Boleh Ustadz Pelita dulu. Jadi silakan Ustadz Pelita, silakan. Jadi video-video saya banyak yang terupload di channel YouTube resmi Polres Bogor. Tapi selain itu saya juga punya channel YouTube pribadi namanya Asa Bone. Asa Bone. Seperti apa terus? Asa Bone. ASA. Oke, Asa Bone ya. Di situ banyak ya, kami baru memulai sebenarnya masukkan video-video kami yang terdahulu dan juga nanti ke depan akan kami masukkan. Ada paket ini ya, Pelita Ramadan juga ya yang start jelang buka puasa. Saya suka nonton dan keren sekali, menarik sekali, sangat menyentuh. Kemudian Pak Agus? Kalau di media sosial saya punya YouTube namanya bukan Ustadz Agus Salim. Jadi singkat UAS. Kalau kita kenalkan UAS tuh Ustadz Agus, tapi ada B-nya di belakang, di depan. Kenapa ada bukannya? Emang saya kan bukan Ustadz, polisi. Jadi kalau ada salah ya dimaklumi, ada polisi. Dan memang tujuan kami ini adalah untuk bagaimana tontonan masyarakat ini paling tidak bisa bernilai kebaikan lah. Kalau saya punya istilah itu, saya kan selalu di channel YouTube kami itu saya itu selalu menggunakan singkatan-singkatan. Jadi saya selalu mengatakan salam STNK BPKB. Apa itu STNK? Semoga tontonan kita BPKB bernilai pahala kebaikan. Habis kuota, habis uang beli kuota, tapi tidak ada berapa apa-apa. Kan seperti itu kan banyak sekali. Binmas tadi apa itu, Binmas? Biar nanti. Baik, kita jadi silakan subscribe ya, dan juga like dan komen dua channel YouTube narasumber saya, Asa Bone dan juga Buas ya, silakan. Karena kalau tidak punya YouTube, lalu kasihan sekali ya. Ini sudah hal yang sangat. Nah, ini closing statement untuk kemudian bisa mendekati masyarakat, terutama mereka yang belum seberuntung Anda berdua mendapatkan hidayah begitu ya, masih sibuk dengan maksiat dan segala macam, termasuk kemudian Pak Andi Syarif dan juga Pak Agus, paham-paham radikal yang juga muncul begitu ya, yang keliru memahami konteks Islam itu, apa yang ingin Bapak sampaikan? Silakan. Jadi tentu agama kita ini, agama Islam ini mengajarkan tentang kelembutan.
Innallaha rafiq yuhibbur rifqa fi kulli syai'. Ada juga katakan fi kulli amal. Allah ini maha lembut dan Allah mencintai kelembutan dimanapun kelembutan itu. Seorang anggota polisi ketika jauh dari kelembutan maka berkurang kebaikan. Pejabat ketika hilang kelembutannya berkurang juga nilai jabatan. Bahkan perempuan yang cantik, secantik apapun dia ketika hilang kelembutannya hilang kecantikannya. Maka belajar agama ini bukan membuat hati menjadi keras dan kaku, tetapi justru membuat hati ini menjadi lembut, menerima perbedaan antara satu dan lain, tidak saling menyalahkan dan tidak saling mengkafir-kafirkan, tidak mengambil peran Allah sebagai hakim, hakimi saudaranya hanya karena perbedaan. Maka kita terima perbedaan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menginginkan. Seperti tangan ini baru dia bisa bermanfaat ketika berbeda. Kalau tangan ini semuanya jempol, susah kita buang upil. Nggak masuk gitu ya ke hidung kita. Tidak masuk ke hidung. Ya, kalau tangan ini semuanya jari kelingking, maka untuk angkat berat beban yang berat ini susah. Bahkan kalau tangan ini panjang seperti panjangnya jari tengah akan tidak elok kelihatan. Maka dengan adanya perbedaan daripada tangan ini bisa berfungsi dengan maksimal. Seperti juga kita ini umat beragama, adanya perbedaan kita terima dengan baik, masya Allah. Silakan Pak Agus, singkatnya 1 menit. Iya, jadi kalau masalah perbedaan ya, marilah sama-sama kita mungkin belajar agama. Pada intinya kita sama-sama mencari ridha Allah. Tapi pada intinya janganlah kita merasa lebih baik dari orang lain. Mari kita belajar dari iblis. Siapa yang tidak kalah iblis? Ya, mereka sederajat dengan malaikat, tetapi karena dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam, ya, maka dia dihukum. Artinya dia sudah ditetapkan oleh Allah karena tadi itu konsepnya kan merasa lebih baik. Jadi mari kita sama-sama, silahkan kita belajar agama, tapi intinya adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi tadi di segmen sebelumnya saya sempat berencana untuk memberikan kesempatan kepada dua narasumber saya untuk menyampaikan tausiah, tapi itu sudah tidak, karena sudah penuh dengan tausiah begitu perbincangan kita. Terima kasih atas bincang-bincangnya Pak Adi Sari dan juga Pak Agus Salim. Apart penyapa edisi hari ini jadi terkesan berbeda begitu ya. Berbeda sekali, sangat berbeda. Insya Allah semoga banyak hati yang terketuk dan menjadi lebih baik dan dengan kehadiran Anda, dan sebenarnya profesi apapun itu tetap bisa berbuat baik kepada sesama. Betul. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Andi Sarif Al-Qadri, Kaur Bintu Sat bin Mas Polres Bone, dan Bribka Agus Salim Basat bin Mas Polres Bone atas waktunya, dan juga terima kasih pendengar atas perhatian Anda. Insya Allah semoga perbincangan kita di siang hari ini ada faedahnya. Dan saya Imran Bate pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.